Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Reproduksi pada makhluk hidup terdiri atas reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Tentu kalian masih ingat pengertian reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif yang pernah kita singgung di kelas 7. Reproduksi vegetatif dapat terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Dari semua cara tersebut, sejatinya perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Sedangkan untuk hewan dapat terdiri atas fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Reproduksi secara generatif pada tumbuhan melalui penyerbukan dan fertilisasi. Sedangkan pada hewan dapat dengan cara fertilisasi internal maupun fertilisasi eksternal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi pada makhluk hidup. Jadi cara reproduksinya juga berbeda-beda. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan, seperti kita ketahui, ada banyak jenisnya. Maka, tumbuhan dapat melakukan reproduksi dengan berbagai cara. Ada yang secara vegetatif atau aseksual, ada yang dengan cara generatif atau seksual, atau pergantian dari generatif secara generatif, atau keduanya. Reproduksi vegetatif yaitu cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ada banyak cara. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas, ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan pembentukan spora. Masing-masing contoh sudah ada di dalam bagan berikut ini, dapat kalian baca satu persatu. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 2.1 adalah rizoma pada jahe. Gambar 2.2 merupakan umbi lapis pada bawang merah. Gambar 2.3 merupakan umbi batang pada kentang. Gambar 2.4 gambar tunas adventif pada daun jajar bebek. Gambar 2.5 stolon pada stroberi. Dan gambar 2.6 spora pada tumbuhan lumut. Dari masing-masing cara perkembangbiakan tersebut, kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah rizoma. Perhatikan gambar berikut. Rizoma atau akar rimpang sebenarnya adalah akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar tetapi berbuku-buku atau berruas-ruas seperti pada batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah bentuk menjadi sisik, dan di setiap ketiak sisik terdapat tunas. Jika tunas di ujung rizoma dan ketiak tumbuh menjadi tanaman baru, tanaman tersebut tetap bergabung dengan tanaman induknya sehingga membentuk rumpun. Rizoma antara lain ditemukan pada tanaman lengkuas atau orang Jawa mengatakan laos, kemudian kunyit, sansevieria atau lidah mertua, dan temulawak, dan masih banyak tanaman lainnya. Geragih atau setolon dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Geragih atau setolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Pada geragih ini terdapat buku-buku dengan tunas-tunas yang dapat tumbuh menjadi organisme baru. Di bagian bawah tunas dapat tumbuh akar-akar serabut baru. Kuncup bagian ujung umumnya menyentuh tanah. Setelah jauh dari induknya, ujung geragih akan membelok ke atas dan tumbuh menjadi tanaman baru yang jauh dari induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah pegagan dan arbei. Geragih ini tumbuh menjalar di atas tanah. Serta rumput teki atau geragih yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Tunas. Tunas pada tumbuhan kita bedakan menjadi dua. Tunas adventif atau tunas liar dan tunas biasa. Perhatikan gambar berikut. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang atau ketiak daun. Contoh, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas adventif adalah cocor bebek, kesemek, dan sukun. Cocor bebek seperti kita ketahui sehari-hari, tunas adventif atau tunas liar itu tumbuh pada daun. Coba untuk kesemek dan sukun silahkan diamati di lingkungan sekitar kita. Tunas biasa pada umumnya sebagai alat perkembangbiakan dapat tumbuh di ujung batang, ketiak daun, dan pada batang. Berikutnya adalah umbi lapis. Perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Nah, ini sudah kita kenali sehari-hari di dapur ibu. Umbi lapis adalah tunas yang mengalami modifikasi, terdiri atas batang yang sangat pendek, dibungkus oleh daun-daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung atau biasa kita sebut tumbuhan lili atau tanaman lili, tanaman hias yang ada mungkin di halaman sekolah kita. Umbi batang, perhatikan gambar berikut. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung membentuk umbi, jadi tidak berbentuk silindris seperti pada batang biasanya. Bagian ini merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Pada umbi batang dapat tumbuh mata tunas seperti kita lihat pada gambar yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan gembili. Nah, perhatikan dua gambar berikut ini. Setelah memahami materi di atas, dapatkah kalian jelaskan bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan di bawah ini? Silakan jawabannya dituliskan di bukunya masing-masing atau di chat.
Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.